Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.819. Selain video ini kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang laba bersih kuartal satunya masih naik lumayan tinggi dan saat ini saham tersebut sedang terkoreksi. Dan di video ini saya akan coba analisa beberapa saham yang hari ini malah melanjutkan kenaikan pada saat IHSG masih melanjutkan penurunan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Medco. Medco hari ini naik 2% lebih ke harga 565. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Medco trennya memang masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat Medco berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten di harga 560, garis EMA 150 di harga 555. Jadi pada saat IHSG 2 hari terakhir ini turun lumayan dalam, Medco trennya masih bergerak sideways dan saat ini mencoba untuk bergerak uptrend. Jadi Medco menarik untuk dipantau karena apabila minggu ini terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150, trennya akan mulai membaik dan ada potensi ke harga 600 yang merupakan target berikutnya atau resisten berikutnya. Untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat 4 hari terakhir ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, hold saja karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk bergerak uptrend. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau take profit di harga 600 apabila memang masih gagal break dari resisten ini. Atau hold saja selama Medco masih berada di atas garis EMA 150. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Pewon. Pewon juga bisa kita lihat hari ini masih naik 0,93% ke harga 540. Dan secara tren Pewon memang 2 hari terakhir ini juga bergerak turun. Jadi terkena efek dari IHSG yang juga turun, Pewon juga terkena paling panic selling dan terlihat memang masih gagal break dari resisten 580. Dan hari ini malah sempat turun mengetes support di EMA 50 di harga 505 dan berhasil bangkit kembali. Jadi saat ini resisten terdekat masih di 550 dan resisten kuat di 580. Sedangkan support EMA 50 di harga 505 dan support EMA 150 di 490. Jadi Pewon secara tren saat ini juga masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD saat ini memang terlihat sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk Pewon bisa kita lihat pada kenaikan hari ini masih terlihat ada akumulasi, tapi asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih masuk akumulasi saham Pewon ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Pewon masih akan bergerak sideways dengan range harga di 500 sampai 550. Jadi masih ada potensi untuk mengetes resisten ini. Selama masih gagal break, Pewon masih akan sideways dan turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu kembali di garis EMA 50. Jadi apabila hari ini teman-teman berhasil tunggu di garis EMA 50 dan entry, sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun bisa buy on breakout di harga 550 dengan target 580, tapi paling enak atau paling aman adalah tunggu di garis EMA 50 atau tunggu di supportnya untuk entry. Berikutnya bisa kita lihat JPFA hari ini juga naik 3% lebih ke harga 1425. Tapi jika kita perhatikan walaupun hari ini JPFA naik, secara tren JPFA trennya masih bergerak sideways untuk tren jangka pendek, tapi untuk tren jangka menengah JPFA trennya masih bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan sampai saat ini JPFA masih kuat berada di harga 1370. Jadi sudah 2 kali JPFA mengetes support ini dan masih bisa rebound kembali. Tapi jika kita lihat walaupun berhasil rebound, JPFA masih kesulitan untuk naik di atas harga 1450. Dan di atas resisten ini masih ada resisten lebih kuat di 1500.
Untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak sideways. Untuk JPFA jika kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih akumulasi saham JPFA 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah punya saham ini, menurut saya masih bisa di hold karena saat ini sudah mulai bergerak sideways. Jadi selama masih kuat berada di atas support 1370, minimal JPFA dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Jadi kedepannya ada potensi sideways dan mulai bergerak naik kembali. Jadi mulai bergerak untuk mencoba break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman pingin trading jangka pendek dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 1370 sampai 1400, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break di harga 1450, atau hold saja selama support ini tidak terlewati dengan target lebih lama itu di harga 1500 sampai 1560 atau di garis EMA 50 saat ini. Jadi selain JPFA memang saham-saham potri hari ini juga masih bergerak naik, tapi saya tidak akan analisa semuanya. Bisa kita lihat CPIN juga hampir mirip dengan JPFA, saat ini juga masih sideways dan terlihat masih kuat di support psikologisnya di harga 5000. Jadi untuk CPIN menurut saya trading plan-nya juga mirip dengan JPFA. Jadi teman-teman bisa take profit apabila terlihat memang masih gagal break dari harga 5200 sampai 5300 ini. Atau hold saja selama support 5000 tidak terlewati. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham ICBP. ICBP bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 7975. Dan secara tren saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat downtrend, sempat turun ke harga 7100, tapi pada bulan Maret terlihat trennya sudah mulai melemah untuk bergerak turun. Jadi walaupun memang terlihat bergerak turun, tapi dorongan ke bawah tidak sebesar pada Februari kemarin. Dan terlihat setelah menyentuh harga 7100, ICBP mulai bangkit dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 7675. Dan kenaikan ICBP hari ini membuat berada dekat dengan resisten berikutnya di harga 8000. Dan di atas resisten 8000 masih ada resisten kuat di EMA 150 di harga 8175. Jadi ingat, walaupun berhasil naik lumayan tinggi, selama masih gagal dari garis EMA 150, ICBP belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali ke garis EMA 50 apabila memang masih gagal break dari garis EMA 150 ini. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 7% lebih ini ada akumulasi. Tapi asing terlihat melakukan sedikit distribusi setelah 1 minggu sebelumnya terus melakukan akumulasi pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini sudah berhasil membeli di harga bawah di sekitar harga 7400 sampai 7100, apabila masih mau hold menurut saya masih bisa dengan garis EMA 50 sebagai trading stopnya. Selama ICBP tidak turun di bawah garis EMA 50, saham ICBP masih bisa di hold dan tidak perlu take profit karena masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150. Dan apabila resisten yang berhasil terlewati, maka ICBP akan mulai bergerak trend. Dan selain ICBP memang bisa kita lihat INDF juga hari ini naik lumayan tinggi. Naik 4% lebih ke 6400. Dan untuk INDF saya akan bahas di video berikutnya pada jam 8 malam nanti. Dan sekarang saya akan coba update sedikit untuk UMVR karena kemarin baru saya coba analisa. Dan bisa kita lihat UMVR saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 dengan candle yang sangat solid. Kenaikan hari ini 9% lebih ke 4380. Jadi sudah naik mencapai target berikutnya atau resisten di 4300. Jadi sekarang target berikutnya tuh di 4500. Jadi kemarin saya bilang ini berusaha untuk break garis EMA 150, belum terlihat break, dan karena candle ini kurang bagus harus hati-hati. Tapi karena hari ini masih lanjut naik dengan candle yang sangat solid, maka UMVR trennya akan ada potensi untuk mulai bergerak trend. Jadi untuk ICBP teman-teman bisa pantau pergerakannya apabila candlenya seperti UMVR sebelumnya
berusaha break garis EMA 50, berhasil break garis EMA 150, maka trennya akan mulai bergerak uptrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Untuk UMVR jika kita lihat kenaikan 9% hari ini masih ada akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang lebih besar. Dan selama 1 minggu terakhir ini pun terlihat asing terus masuk akumulasi saham UMVR. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk trailing stopnya untuk UMVR saat ini di garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman masih ingin hold terus saham UMVR karena saat ini sudah mulai bergerak uptrend dan bingung kapan harus take profit, selama dia masih berada di atas garis EMA 150 saat ini UMVR masih bisa di hold. Jadi walaupun ternyata gagal break dari harga 4.500 dan bergerak turun, selama masih berada di atas garis EMA 150, hold saja karena potensi untuk kedepannya masih bagus selama masih berada di atas garis EMA 150. Dan apabila dengan berjalannya waktu garis EMA 50 juga terus bergerak naik dan berpotongan dengan garis EMA 150, maka cara tren UMVR akan lebih bagus ke depannya. Jadi bisa ikutin saja pergerakan UMVR atau pergerakan saham-saham yang sebelumnya bergerak downtrend menuju uptrend. Selama masih berada di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50, saham tersebut sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.